Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, yaitu hari trading ke-13 di tahun ini. Kita ada 3 alert, TPA, BRPT, ERA, IHSG yang ditutup menguat ya. Oke, kita lihat ini adalah trading snapshot Bapak Ibu. Saya mohon maaf, datanya saya tadi belum dapat ya, nggak tahu kenapa lama. Kalau data foreign itu memang agak susah dapatnya. Jadi saya ambil saja di trading Indo Premier ya, trading snapshot untuk mengetahui posisinya. Ini trading snapshot Bapak Ibu bisa lihat IHSG naik 0,73 ya. Kemarin kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close kemarin, saya hari kemarin tuh saya sudah buy on weakness, termasuk hari ini pagi-pagi juga saya buy on weakness untuk mencari saham-saham yang juga berada di zona demand karena IHSG sudah di zona demand dan alhamdulillah IHSG hari ini mantul, mudah-mudahan benar-benar kuat di zona demandnya. Kemarin tuh judulnya IHSG ngetes demand zone ya. Oke, pembukaan dari pagi kita lihat dia ada merah sedikit, low-nya di pagi-pagi minus 0,21, lalu dia naik terus positif dan di pre-closing-nya ada tarikan. Saya tidak dapat data-data itu karena foreign ini sekarang kan kalau sejak ditutup itu update-nya setelah market tutupnya lama ya. Tapi dari websitenya kita tahu dia net sell 0,97 nggak tahu nih di pasar regulernya Bapak Ibu kalau lihat 10 miliar ya. Nggak tahu ini ya, foreign netnya tulisannya di sini, jumlah lotnya. Net buy ya di sini ada ya Bapak Ibu. Total value-nya kita 10 triliunan ya Bapak Ibu, 10 triliunan. Jadi rata-rata seperti itulah hari ini transaksinya. Oke. Kita langsung saja biar cepat ya. Nah, ini dia alertnya Bapak Ibu. Kita punya 3 alert. Pagi-pagi kita punya TPI jam 10-an. Ada BRPT ERA. Kenapa baru jam 10 baru alertnya? Jadi karena dia big data Bapak Ibu, tidak mungkin tanpa data dia robotnya bekerja. Jadi dia memang membutuhkan data. Termasuk 1 jam pertama. Setelah 1 jam pertama, jadi mau naik turun apa segala macam, pola 1 jam pertama adalah salah satu yang dipelajari oleh big data ini, termasuk data-data yang kemarin-kemarinnya. Jadi kalau mau alert pertama itu baru keluar setelah datanya masuk ya. Jadi tidak mungkin datanya belum ada dia bisa memberikan rekomendasi. Itulah strateginya ya. Bisa saja dia alertnya pagi jam 10 tapi nanti dia disembelih di penutupan bisa saja ya. Makanya kita harus analisa. Alert ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu melalui Telegram bot. Ini dia alamatnya Telegram bot. Bapak Ibu bisa nanti akses juga lakukan seperti apa yang akan saya jelaskan di Telegram botnya. Ini channelnya juga ada Bapak Ibu di sini, silahkan join Telegram channelnya, website, Instagram dan Twitternya ada di deskripsi video. Jadi Bapak Ibu bisa akses langsung robotnya dan bisa digunakan. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum join Telegram ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan dengan disclaimer. Video ini saya buat untuk tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, Bapak Ibu. Jadi saya sharing lah, membaca market apa yang terjadi dulu, polanya tidak jauh berbeda. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu, dalam prinsip-prinsip kita bertrading di pasar saham itu, prinsip pertama yang dipegang adalah jangan percaya informasi apapun ya sebelum dicek. Jangan percaya analisa orang lain sebelum kita punya analisa sendiri. Jadikan saja analisa yang saya sampaikan ini sebagai second opinionnya. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Nanti lakukan sendiri, praktek lakukan sendiri, pelajari sendiri. Nanti akan ketemu, oh benar ya begini cara membaca marketnya. Oke, itu saja disclaimer lainnya on, Bapak Ibu silahkan dibaca sendiri. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Bagi Bapak Ibu yang belum punya aksesnya, di deskripsi video ada linknya, Bapak Ibu bisa klik dan langsung masuk ke Telegram botnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu. Di sini ada Delquan bot. Dari deskripsi video, Bapak Ibu bisa join. Oke, sekarang seperti biasa yang kita lakukan adalah kita cek dulu alert hari ini. Semoga tidak perlu berlama-lama ya. Kita cek dulu setelah aftermarket close apa saja alertnya. Bapak Ibu ketik alert ya. Alert di sini ada TPA, BRPT, ERA. Nah, yang kemarin-kemarin ada MDKA, ADI dan lain-lain sudah ada alertnya.
Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali ya, bisa ketik help. Bapak Ibu ketik help, ini adalah perintah-perintah yang tersedia. Nah, itu apa maksud dari perintah ini yang akan kita lakukan nanti? Bapak Ibu bisa cek tutorial. Itu saja sih sebenarnya. Nah, ini ada tutorial, Bapak Ibu bisa tonton sebagian dari yang diajarkan di dalam workshop. Saya ambil lah 10%, 5%, saya cuplik, saya buatkan tutorialnya bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk mengikuti workshop, baik workshop trading as business maupun workshop volume price analysis. Oke ya, jadi kita cek tadi ada alertnya. Selain alert, kita juga mengecek screening saham end of day data yang salah satunya kita pakai, yang biasa kita pakai adalah Recom. Recom ini adalah quantitative trading untuk screening saham-saham yang saya gunakan ya. Baik dulu, Hill. Ada Hill bagus dia, strength returning, ICBP. Lalu ISAT di sini Bapak Ibu ada ISAT ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek ISAT. MDK kemarin sudah ala, aneh MTMH, strength returning. Ini menarik nih MTMH ya. Jadi polanya ini rapi sekali. Saya buy on weakness di 1300, 1305 itu dapat ya, Pak, mudah-mudahan rebound. Tebik, ini tebik kemarin tujuan dalam, dia sudah end bearish, TPA, ada alert, WiFi. Nanti kita bahas yang ada alertnya TPIA ya. Lalu kita cek, ini TPIA ada apa ya Bapak Ibu? Saya belum sempat cek, tapi Bapak Ibu kalau ada beritanya tolong di komen ya di video ini, di kolom komentar. Lalu kita lihat candle pattern, ini adalah price action, ada AGI, Antam, poten reversal, nih biasanya bagus, BRPT ada alert. Oke, gitu dia ini yang hobi dengan price action bisa lihat patternnya di sini. Rocket Jet, MDK dan TPIA, itu dia TPIA keluar di sini, MDK kemarin sudah alert ya. Ali Emir Pawon, sell semua nih, hati-hati. WiFi, Golden Cross, nih dalam senyap WiFi juga berikan sinyal, Dead Cross PNBN. Era, mungkin dia the best time for buying nih, Era nih sinyalnya. Bagus, ada alert nggak ya? Ada ya alert Era ya, TKIM. Baik, selain itu kita cek juga saham-saham ledakan volume. Nah ini favorit saya salah satunya. Kalau dia muncul di alert robot, kalau dia muncul di screening Recom, kalau dia muncul juga di ledakan volume, itu biasanya yang saya sukai. Kita lihat. Tapi kalau nggak ada ya kita bahas lah ya apa yang ada. Ada Crash, MTMH dan PTRO. Tidak ada yang alert Bapak Ibu. Ini MTH menarik nih ya. Nanti kalau ada waktu saya akan buat di tutorial analisa singkat saham ledakan volume. Kita lihat SCR Extreme ya kemarin. Saya ingat tuh Tebik kemarin dia Extreme Fear, mungkin Tebik kalau kemarin buy on weakness dapat itu karena posisinya di extreme fear dan dekat-dekat dengan zona demand kalau nggak salah. Ya udah hilang dia sini berarti Tebiknya sudah tidak fear lagi. Jadi begitu biasanya. Oke, yang cari-cari saham-saham yang mau buy on weakness, kita cari saham yang di extreme fear, lalu pasanglah, carilah pakai VBP apakah dekat zona demand. Nah, itu buy on weakness bisa dapat. Kalau mau sell on strength, cari saham yang sudah extreme greed. Oke. Itu dia Bapak Ibu, SCR sekarang pakai yang rotation, kita cari yang panic. Ada nggak panic, kita cari saham yang berada di zona panic, tapi ada alert, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tebik ini di panic dia, tapi dia tidak ada alert. Oke, sekarang kita lihat SCR Hope, ini saham-saham yang berada di zona Hope, siap untuk naik ke grid ya. Arto, Asa, ada di situ semuanya, MTDL, SMRA Hope. Silahkan dicek. Oke, itu saja. Silahkan Bapak Ibu cek sendiri screening yang lainnya kalau untuk mencari-cari saham yang ingin dimasukkan dalam watchlist. Oke, kita mulai dengan pembahasan komposit. Kita mulai dengan VPA. Salah. Speedo. Jadi langkah pertama kita cek speedometernya dulu. Speedo composite. Kita mulai dengan composite karena apa? Composite ini adalah psikologi dari market. Dia adalah proxy market kita. Jadi acuan kalau fund manager dari Amerika, fund manager besar mau masuk ke Indonesia, sebelum dia masuk sahamnya lihat dulu komposit. Dia juga akan lihat GDP ya, kebijakan pemerintah, suku bunga dan lain-lainnya. Tapi dia akan lihat komposit sebagai proxy-nya, jadi sebagai acuannya. Kita cek dengan Speedo Composite untuk mengetahui bagaimana sih posisi fear and greed untuk komposit hari ini dengan data end of day. Oke, ini dia Bapak Ibu ya, kita nggak usah perbesar saja. Komposit saat ini kembali ke netral. Kalau kita lihat kemarin dia sempat ke fear,
sekarang demand-nya masuk lagi. Nah, ini kalau demand-nya masuk dia pindah ke grid, itulah saatnya. Kita lihat juga nanti ya. Jadi jangan hanya satu chart ini, kita lihat apakah benar dia mantul di zona demand. Nah, kalau dia benar berarti bagus itu. Sekarang kita akan lihat dengan star C0. Nah, sekarang rotasi bintang. Ingat, kompositnya naiknya tinggi 0,7 kalau nggak salah. Secara relatif, tentu saham-saham lainnya bergerak relatif terhadap pergerakan komposit yang naik positif 0,7. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah komposit. Jadi bisa lihat ini pusatnya rotasi adalah komposit. Datanya daily. Dia kalau menganalisa ini kita harus pakai kalimat relatif ya, relatif. Kita harus lihat pergerakan kompositnya berapa. Finance tampak mulai melemah ya karena kompositnya menguat juga. Trans masih menguat. Ini ada SMDR di situ, isu Timur Tengah. Cyclical mulai terjadi perlambatan, energi mulai berbelok karena kompositnya menguat, ya. Properti juga mulai berbelok karena kompositnya menguat. Basic tambah melemah, jadi semua rata-rata tambah melemah ya. Kesehatan juga melemah. Infra makin melemah, teknologi malah berbalik melemah dulu karena kompositnya menguat. Non cyclical, nah non cyclical ini memang habitnya begitu, ya naiknya pelan-pelan dia. Yang cukup menguat ya berarti trans ya Bapak Ibu, jarak terjadi akselerasi dan tetap menguat. Begitu bedanya di situ ya cara bacanya. Tapi kita kan tidak belanja sektornya, kita hanya tahu secara psikologis sektor mana yang outperform terhadap composite. Oke, berikutnya kita akan lihat langsung VPA weekly composite. Kita mulai pembahasan price dan volume dengan chart VPA namanya. Oke, ini chart VPA, kita perbesar Bapak Ibu. Nah, weekly kita masih hari Kamis, jadi belum ada sinyal. Volumenya hari ini dikatakan less than average, spreadnya juga di bawah rata-rata. Tapi ingat, ini hari Kamis, masih ada besok satu hari lagi. Kita lihat ke candle terakhir, Bapak Ibu, kemarin itu merah. Ya, ini ada perlawanan, lalu dia turun lagi kemarin. Saya bilang dia mantul di zona ini, dia naik lagi sekarang. Oke, satu berarti kita punya zona demand di sini ya, yang melawan dia ke atas. Ini juga zona demand, artinya ini benar-benar mantul oleh demand yang ini. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa kita memang sedang ngetes demand zone. Oke, weekly seperti itu dulu, tidak ada sinyal. Kita harus menunggu besok untuk lihat valid atau tidaknya volume di chart di weekly untuk price-nya untuk divalidasi dengan volume. Volumenya kita masih nunggu satu hari, dia tampaknya low. Tapi kalau besok bertambah mungkin dia akan ya mudah-mudahan bisa sama atau lebih tinggi. Berikutnya kita akan cek VBP weekly composite. Kalau untuk composite biasanya saya selesaikan dulu weekly-nya karena saya tidak trading di composite tapi ingin melihat posisi price volume lalu supply and demand. Itu saja dulu yang saya butuhkan untuk sementara dengan chart composite. Oke, ini adalah chart weekly Bapak Ibu. Kita konfirmasi bahwa di sini adalah chart weekly, di sini tulisannya. Oke, ini adalah composite untuk weekly. Pertama kita lihat, kita identifikasi dulu bahwa ini ada demand zone, di tes oleh ini ya, boom dia naik. Kenapa ini naik? Karena ini ada demand zone. Lalu naik ke atas, di sini ada demand, dia tes. Lalu di sini ada demand, dia tes sampai di atas ini, maka ini adalah demand zone yang dites oleh candle ini. Nah, kemarin saya sampaikan dia dites oleh demand zone, sedang ngetes, maka itu adalah kode untuk Bapak Ibu untuk agresif buy on weakness ya. Untuk mulai melakukan buy on weakness di sahamnya yang sudah naik tapi melakukan koreksi. Saham apa saja? Jadi kalau untuk membahas saham apa saja ketika pola seperti ini biasanya saya ajarkan di dalam kelas karena itu butuh penjelasan yang panjang ya, jadi detail. Intinya adalah kita mencari saham yang sudah the best time for buying atau sudah selesai fase akumulasi atau paling tidak dia membentuk pattern wave ya. Low ini adalah high, low high, dan nanti kita mencari ini adalah low high terhadap low, ini adalah higher high. Nah, kita pola-pola yang seperti ini kita cari tapi sudah selesai fase akumulasi atau sudah the best time for buying. Yang beginilah kita cari untuk begitu dia tes demand kita juga buy on weakness.
Jangan yang lagi terjun bebas atau nggak jelas saham-sahamnya, makanya saya hanya trading saham Kompas 100. Oke, jelas ini sedang tes demand, itu penjelasannya. Itu bicara data ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi di Komposite, apa yang terjadi di pasar saham atau dunia, kita bagi yang bermazhab volume price analysis, prinsipnya adalah price discount everything, volume validate. Nanti kalau ada update tentang yang tadi saya akan ini ya, tentang foreign flow, siapa sih yang akumulasi paling besar. Sebelum kita bahas saham, nanti kita cek sekali lagi. Mungkin datanya sudah update. Sekarang kita masuk dengan VPA Composite. Saya itu kita turun ke daily. Oke, ini adalah daily Bapak Ibu untuk Composite hari Kamis. Jadi sinyalnya adalah strength seen returning after downtrend, effort to rise bullish sign. Jadi candle ini sudah menandakan bahwa udah ada demand masuk ya, ada bullish sign. Jadi dia low, high, di sini ada demand zone. Maka ini sementara ini dia menjadi high terhadap low, maka dia coba naik. Jadi kemarin memang ada kesempatan buy on weakness, dia test demand di sini ya. Ini adalah posisi masuk saya kemarin. Masih ada case saya untuk masuk di bawahnya lagi. Sebenarnya masuknya sampai di sini. Ini ya adalah target utama demand zone saya. Ekor-ekor ini kan dia demand sampai di sana. Nanti kita cek di chart PVP. Nah, target saya adalah setelah dia turun, maka dia makin naik. Secara teori kalau dia semakin turun makin dalam, maka lontarannya untuk membentuk all-time high makin jauh. Volume sementara ini di atas rata-rata, tapi dia down volume ya. Dia panahnya ke bawah, dia lebih kecil dari kemarin. Kemarin itu sebenarnya berbahaya. Candlenya merah, tetapi volumenya meningkat. Itu berbahaya. Tapi mungkin masuknya adalah demand yang membuat volumenya meningkat ya. Berikutnya kita akan cek VVP. Cek VVP Composite. Ya. Jadi saat ini kalau kita melihat update data daily-nya, sedang terjadi supply and demand di sini. Oke, taruhlah di sini, di atas boleh, di sepanjang body ini boleh ya. Kita taruhlah di sini dulu. Di sini juga boleh ya. Di sini juga boleh. Pokoknya yang kelihatan yang kuning panjang ini disebut dengan S and D, supply and demand, supply dan demand zone. Jadi supply-nya masuk, demand-nya lawan, supply-nya masuk, demand-nya lawan gitu. Sebenarnya sampai sini sebenarnya dia ya. Tapi saya pengen menjelaskan ini ada volume profile warna kuning. Oke, topnya di mana? Topnya mungkin ini. Ya, top yang demand zone yang untuk bulan Desember. Jadi dia tes bulan Desember naik ke atas, mungkin nanti akan tes lagi. Yang penting dia bentuk low, high, high, low, higher, high. Oke ya, jadi kalau turun lagi menyentuh zona demand ini adalah demand sekarang. Demand, ini adalah demand. Kalau dia turun ke bawah, saya akan lebih agresif untuk buy ya, Bapak Ibu. Paling nggak sampai batas yang ekor-ekor ini. Ini demand semua. Sekarang di atas demand and supply. Kalau dia turun, supply-nya lebih kuat, dia akan tertahan oleh demand ini. Jadi kalau pasti punya cash, doanya adalah semoga IHSG turun lebih dalam menuju ini. Setelah menuju ini, IHSG mantul. Gitulah doanya. Tapi kalau doa orang yang nyangkut tentu beda ya. Kalau yang sudah tidak punya cash. Makanya money management itu sangat penting. Baik, tadi saya janjikan bahwa kita akan balik lagi ke trailing snapshot untuk menjelaskan bahwa hari ini di pasar reguler kita net buy tetap ya. Jadi kalau net buy itu dan kita lihat net buy-nya di mana. Kalau di sini kita lihat net buy-nya di BBCA dan Mandiri, walaupun tidak ada yang signifikan di atas 100 miliar, tapi ini oke lah ya. ASI kembali minus paling besar. Mudah-mudahan tidak salah informasinya. 229 ini adalah net foreign karena net sell-nya cukup minus dia. Oke, seperti itu tambahan informasinya ya Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam pembahasan saham sekarang. Oke, sekarang kita akan lakukan pembahasan yaitu untuk membahas saham TPIA tadi ya. Kalau saya sih tertarik dengan ERA juga tertarik karena dia break upper downtrend, tapi tidak apa-apa. Kita akan bahas. Kalau ada berita apapun terkait TPA, Bapak Ibu silahkan ya. Saya belum sempat mengecek. Pasti ada sesuatu lah kalau pagi-pagi seperti itu ya. Pasti terlalu greedy. Tapi kita bahas dulu apakah kita bisa ikut, apa yang terjadi berdasarkan price, chart, dan volume.
Pertama-tama kita akan cek dengan alert dulu. Alert TPIA ya. TPIA ini volatile sekali dia. Nggak tahu tadi berapa sih naik ininya. Oke, TPA Bapak Ibu, kalau kita lihat tanggal 15 lebih dari 1 bulan dia akhirnya ada alert lagi. Kita belum tahu apakah dia fresh atau tidak. Mungkin fresh ya. Kita lihat dengan Speedo TPIA. TPIA. Mudah-mudahan tidak perlu sampai 50 menit ya Bapak Ibu. Oke, TPA saat ini dari speedometer dia berada di netral, mungkin kemarin dia dalam, akhirnya dia ledak sendiri, pasti ada berita lah sesuatu. Oke, baik, itu dia speedometernya. Sekarang kita akan lihat rotasi bintang harian untuk TPIA. Ini adalah rotasi bintang Bapak Ibu untuk TPIA relatif terhadap pergerakan komposit. Kompositnya juga menguat ya. Jadi tanggalnya tanggal 18 sudah benar. Kita lihat di sini Bapak Ibu, EDX basicnya jatuh melemah karena kompositnya menguat. Oh ya, tadi ada catatannya. Kita net sell ternyata. Saya lupa. Itu salah ketik ya. Net sell 200 sekian tadi kalau kita lihat. ISG-nya net sell. Kembali lagi ke TPIA Bapak Ibu, ini terjadi penguatan relatif berat komposit. Saat komposit menguat, dia juga berhasil mematahkan tren fear ini, berbalik langsung. Mudah-mudahan dia boleh balik ke sana, pokoknya terjadi penguatan lah Bapak Ibu ya. Itu kalau kita lihat terhadap komposit. Sekarang kita lihat dengan weekly-nya. Weekly Star TPIA. Mudah-mudahan bagus ya. Oh, weekly-nya ternyata masih dalam minggu ini terjadi pergerakan dari grid menuju fear. Berada di zona grid, tapi tampaknya memang supply-nya masuk kuat minggu ini. Baru hari ini dia mungkin melawan, maka dia kedeteknya cuma di daily. Oke, nggak apa-apa. Kita cek nanti di chart-nya ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan Star S sektor nomor 1 untuk sektor basic. Tadi sektor basicnya dia tampak melemah. Kalau terhadap komposit, bagaimana kalau mereka berbanding terhadap sektor tersebut ya, sektor nomor 1 yaitu EDX basic. Ya, ini dia Bapak Ibu untuk sektor basic dengan pusat rotasi adalah EDX basic. Kita lihat pusat rotasinya EDX basic. Avia tetap menguat hari ini. TPA dan BRPT Bapak Ibu mereka sempat jatuh dulu ke zona panik dan dua-duanya melawan ya. Melawan panik berarti ini dekat-dekat bottoming untuk kalau pusat rotasinya kita ganti. Lebih fair kalau dibandingkan dengan pusat rotasinya adalah sektornya sendiri ya dibandingkan dengan komposit atau sektor lainnya. Antam jatuh dia, BRMS juga, tapi mulai mengarah ke sana mudah-mudahan. MDKI juga di sini Bapak Ibu, AGI menguat, ESA dia power price-nya tidak terlihat. TKM malah melemah. Inco ada penguatan sedikit. Oke, SMGR melemah ya Bapak Ibu. Tapi pusat rotasinya ada EDX basic. Oke, sebelum kita masuk ke price volume, maka kita akan cek dengan volatilitas portfolio volatility map. Tadi sahamnya apa saja ya? Biar tidak lupa kita cek dulu dengan alert. Portfolio volatility map yaitu dari TPIA lalu spasi BRPT spasi ERA. Nah, kita dari TPA dari chart PVM ini ingin melihat bagaimanakah saham yang alert hari ini volatilitasnya relatif bukan relatif dibandingkan dengan komposit sebagai benchmarknya. Jadi yang kita cari adalah menggunakan data 12 bulan. Ini datanya data 12 bulan. Oke, dibandingkan komposit Bapak Ibu. Komposit dalam 12 bulan ini adalah daily average return ya, bukan returnnya tapi selama 12 bulan daily average returnnya positif untuk komposit. ERA juga positif. BRPT positif, TPA positif. Jadi TPA ini dalam 12 bulan dia sudah naik tinggi. Daily average return-nya ya 0,08 tiap hari lah. Kalau dirata-ratakan kita bisa positif 0,08. Kali berapa hari trading itu. Sekarang kita akan lihat korelasi. CR Portfolio Correlation Map. Sahamnya kita ketik saja biar tidak salah.
Nah, kalau PCM adalah Portfolio Correlation Map. Kita mencoba mengukur bagaimana korelasi saham-saham TPA, BRPT, dan ERA hari ini untuk menggunakan data 12 bulan. Gunanya adalah kita tahu mereka ini korelasinya seperti apa. Kalau tinggi, kita berarti harus menjaga jangan kita punya saham-saham yang korelasinya tinggi. Begitulah teorinya. Sayangnya kita lihat rata-rata tinggi ya, walaupun BRPT dengan R ini korelasi terbalik, tapi korelasinya hampir 0,6 minus ya, 0,56. Sementara BRPT dengan TPA korelasinya tinggi sekali. Kalau BRPT naik, mungkinan TPA juga akan naik atau menguat begitu ya. Kalau TPA dengan ERA dia sebaliknya. Tapi korelasinya tinggi, bahaya nih. Yang kita cari adalah korelasi yang di bawah 5 lah. Artinya kalau Bapak Ibu punya BRPT jangan beli TPA, kalau punya TPA jangan beli BRPT gitu. Dialihkan saja ke saham yang lain. Jadi bobotnya portofolio namanya risk exposure. Nanti di dalam kelas bisa saya ajarkan ini di dalam workshop trading as a business. Berikutnya kita akan lanjut dengan volume, price, VPA, tapi saya mau ngecek dulu monthly untuk TPIA. Baru 25 menit, mudah-mudahan tidak perlu berlama-lama. Wow, monthly-nya luar biasa, volatility-nya tinggi sekali. Bulan lalu naiknya tinggi sampai dia bulan lalu buying climax. Nah, bulan ini dia coba reduction, tapi ada perlawanan sedikit, ada ekornya ya. Intinya saat ini mereka masih membentuk, kemarin minggu lalu dia membentuk all time high ya. BRPT juga bergerak, TPA juga bergerak. Oke, monthly-nya seperti begini, dia berada di dalam chart candle monthly bulan lalu kalau chart monthly-nya. Oke, kita cek dengan VPA weekly TPIA. Nah, kita top down ya, berarti TPA walaupun kita cek weekly, tetap catatan kita adalah masih ada 1 hari. Oke, minggu ini walaupun dia belum sempurna, Bapak Ibu ya, kemarin minggu lalu turunnya dalam, ini ada reboundnya sedikit. Dia naik kencang, ini volatile sekali ya. Ini kalau ada berita apa-apa, Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar. Jadi dia bulan apa ini? November kah? Ya, November dia mulai naik, atau Desember ya, November mungkin. Naik. Di sini ada uptrend bar atau apa? Di sini ada buying climax. Kalau buying climax katanya 1, 2, 3 candle baru dia turun. Oke, ini kebetulan pas dia turun. Turun di lower downtrend, naik ke atas. Kita tidak tahu apakah ini akan membentuk dead cat bone, artinya dia bisa kembali lagi ke sini atau ke sini. Saat ini dia rebound, di sini ada stopping volume sinyalnya ya. Itu bar reversal, dia masih itu bar reversal, tapi kalau dia mau memang bullish, dia harus close di atas ini. Jauh nih, minggu lalu disembelihnya dalam. Oke, kita selesaikan VPA TPIA. Jadi saya bahas, belum tentu kita beli, cuman cara pembahasannya dan kadang-kadang perlu juga membahas saham seperti ini untuk mengetahui polanya dan potensinya seperti apa sih. Nah, sekarang kita lihat saham TPA. Saham TPA sinyalnya hari ini dia katakan strength in returning after downtrend. Jadi ini ada downtrend, ada perlawanan, ditekan lagi dia naik sekarang, bullish sign. Volumenya besar. Ya volumenya besar. Apa nih? Auto reject ya, Bapak Ibu. Close-nya di atas nih, mungkin auto reject ya. Oke. Kemarin ini turunnya dalam sekali karena dia mengikuti pola seperti ini. Ini mungkin reakumulasi ya. Di sini akumulasi, ini reakumulasi. Di sini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Lalu dia lawan lagi. Mirip seperti BRPT ya. Jadi kalau nanti ada zona demand di sini, Bapak Ibu kalau beli ya, kalau punya sekarang, target jualnya sekitar candle merah yang ini ya, merah ini sampai atas ini sell on strength aja dulu lah, Bapak Ibu jual 50% karena dia setelah dia muncul turun dalamnya, turun dalam ya. Jadi ini bisa saja seperti dead cat bound, tapi kayaknya dia sudah rebound di sini nih. Ini ada demand, nanti kita cek ya. Oke, itu untuk VPA-nya. Sekarang kita cek evol TPIA. Evol TPIA ini biasanya saya gunakan untuk mencari stop loss. Oke, ini besar kan? Saya mencari power box. Apa yang disebut dengan power box? Power box adalah suatu kotak dengan volume yang besar, di kotaknya besar. Dan dia break ya. Ini di break, ini break, ini break ya. Jadi
kita cari yang break. Nah, dia break di sini, berarti antara volume dia yang besar dengan volume di antara semua ini, kita cari swing low-nya. Ini dia, berarti stop loss di sini. Begitu. Kalau ada power besar, kita cari yang di break. Dia antara dia dengan yang candle di break, kita cari swing low-nya. Kalau dapat, berarti itu adalah posisi stop loss. Kurangi 2 tick. Low-nya dikurangi 2 tick. Berarti ini kurang 2 tick. Seperti itu kegunaannya. Kita mencari power block, lalu untuk membantu di manakah posisi stop loss, kita cari swing low-nya. Untuk trailing stop loss juga bisa. Sekarang kita lihat VBP Weekly TPIA. Oke, ya kalau begini body weekly sebesar ini mah dia supply-nya dari atas ini supply. Kalau lagi body supply itu ini ya, berarti dia candlenya ini. Rally base drop, berarti cari low-nya, cari high-nya. Nah, sepanjang ini adalah supply zone saat ini. Nah, sekarang dia lawan, ini sudah kena sedikit lah. Sebenarnya demand-nya tuh di sini masih bisa turun lagi. Ini demand-nya nih. Susah tulisannya ini. Ya, kalau lihat candle ya berarti di sini nih. Yang kuning bawah ini adalah demand yang kuatnya. Dia bisa tes ke bawah untuk ngetes. Nanti kita lihat daily-nya ya lebih detail. Oke, sekarang kita cek VBP daily. VBP TPIA. Nah, di sini baru kelihatan Bapak Ibu. Di sini ada ini supply ya. Jadi kalau paling tinggi targetnya Bapak Ibu cari body candle ini karena ini supply. Jadi sell targetnya itu atasnya ini sebenarnya. Di sini ada sell juga, tapi mulai sini sampai atas ini kita posisi zone-nya. Jual di sini ya, 50% kalau beli di bawah. Oke, ini adalah supply zone, tapi di sini ada supply juga. Ini dia, rally base. Namanya ini rally base rally. Berarti ini adalah sekarang menjadi supply. Kenapa menjadi supply? Karena harganya di bawah ya. Jadi kalau dia naik, yang nyangkut ini mungkin akan keluar. Jadi supply meningkat. Ingat, di sini ada supply. Mungkin dia akan tertahan, bentuk low, untuk naik lagi, untuk menjadi target di atas. Ada supply ya. Nah, kalau dia turun, kemana belinya? Kita cek yang tebal-tebal ini. Ya, ini mulai di sini bisa beli nih. Cari yang tebal lah. Nah, mulai di sini mulai banyak. Ini mungkin 1 lot, 1 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, di bawahnya 4 lot, 4 lot gitu. Karena apa? Karena saya lihat di bawah ini ada demand. Lebih afdol kalau dia turun ke bawah, tes dulu sekali ini baru dia mantul. Ya ini panjang kan nih. Ini adalah demand zone. Tapi kalau dia nggak tes bagus juga. Berarti ini low, ini adalah high, ini adalah high low, maka dia bisa break new high gitu. Mainnya memang nggak normal bentuknya. Oke, kita cek dengan wave. Wave TPIA. Wave. Ya, dia tidak lebih low ya. Jadi kalau membuat wave itu Bapak Ibu lihat. Dia down wave, kita cari low, tidak membentuk new low. Nah, nanti kalau dia turun, dia tidak boleh lebih low dari ini. Dia harus naik, dan pas dia naik, yang volume ini tidak boleh lebih besar gitu. Sekarang dia adalah down move, up move-nya masih lebih kecil. Jadi belum ya Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi wave ini harus divalidasi oleh volume. Prinsipnya begitu ya. Jadi thinking in the wave. Jangan Bapak Ibu, Pak ini kok berubah? Ya wave-nya yang berubah. Oke. Harus belajar Elliott wave kalau lebih detail. Oke, sekarang kita lihat DOM. DOM TPIA ini untuk mengetahui foreign flow, bagaimana asing di TPIA. Asing di TPIA kalau kita lihat hari ini dia tidak dominan, dia hanya 10%, di 5 hari juga cuma 43%, dalam 50 hari dia cuma 1%, 200 hari hanya 36%. Jadi kecil saja dia. Kita cek dengan PIF foreign flow, PIF TPIA, mungkin lokal ya. Karena dia tidak dominan. Mungkin net sell juga dia. Iya, net sell Bapak Ibu. Net sell. Oke, asingnya besar, berarti asingnya juga net sell-nya 51 miliar. Jadi
lokal nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini kalau besok dia turun ke 398 bulan ini ya 3980 kita buy, di sini buy ya. Jadi besok kita karena dia naik, dia membentuk low. Ini adalah high saat ini ya. Nah, yang kita tunggu adalah dia membentuk retracement. Jadi kalau dia kena pivot ini PP beli S1 37 bulat ini 3700 kita buy. Nah, di sini buy, low-nya buy ya, stop loss-nya di bawah ini. 3210 kurang. Jadi 3210 kurang 2 tick berarti 31 berapa? 90 ya. 2 tick di bawah low-nya. Nah, sampai di sini kita buy. Dari sini dikit-dikit. Jadi bentuknya piramida ya, diatur money manajemennya. Auto reject atas sepertinya ini, jadi turunnya juga bisa dalam. Menariknya dia tidak ekstrim. Tidak ekstrim ya menariknya. Karena memang dari posisi fear kali. Oke, sekarang kita akan lihat tren TPIA. Ya, udah 35 menit. Kita percepat saja. Trennya Bapak Ibu kalau kita lihat Q3 dia negatif, lalu di sini dia kena 0 maka perhitungan matematikanya fail. Trennya jadi saya berpikir bahwa ini ada demand zone, sebab ini ada support become resistant become support. Jadi ini kalau mau beli sebenarnya idealnya beli di sini, tapi kan kadang-kadang dikasih atau enggak. Kalau dia turun ke bawah, inilah posisi beli kita. Ini jelas sekali zonanya kuat di sini harusnya. Tapi kalau dia ke atas tadi mudah-mudahan dia bisa naik sampai 6075 atau top. Pokoknya dua garis ini adalah target kita jualan. PWS, TPIA. Sekarang kita pakai chart PWS, stokastiknya sudah buy, trennya masih downtrend tapi sudah perubahan warna ya. Itu very high, volumenya sangat tinggi, spreadnya sangat lebar, close-nya juga tinggi, tapi flat, belum tampak akumulasi yang kuat, strong. Ya, Bapak Ibu di sini sudah mulai perubahan warna. Idealnya sih seperti lagi, dia sentuh barang ini di bawah ini karena demand zone yang di bawah. Tapi bisa saja keburu masuk atau ada berita dia naik ke atas. Oke, sekarang kita cek saham yang lain yaitu BRPT dan ERA. Kalau tidak salah kita cek alert BRPT. Alert BRPT ini tanggal 2 awal tahun sudah ada, tanggal 18 ada, berarti dia tidak masih fresh ya, masih dia turun koreksi untuk inilah. Setelah alert dia koreksi dulu. Sekarang kita cek dengan Speedo BRPT. Ini adalah speedometer. Posisinya antara demand dan supply. Oke. Saat ini BRPT berposisi fear, mungkin kemarin ekstrim dia Bapak Ibu, atau fear hari ini dia belum kuat mengangkut, tapi posisinya fear lah. Kita cek nanti ya. Artinya supply-nya masih kuat juga sekarang di BRPT. Apakah dia kena imbas dari naiknya TPIA, dia ikut-ikutan. Sekarang kita cek dengan Star BRPT. Ya 40 menit terkejar lah ini Bapak Ibu ya, 40 menit sekian. Oke, ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah BRPT. Dia melemah terus, melemah patasan dia tadi fear yang mungkin ekstrim kemarin. Sekarang dia sudah berbalik. Nah, ini perjalanan masih panjang. Kita tunggu aja dia masuk panic dulu. Ya, tergantung besok ya, tergantung chartnya. Oke, itu. Sekarang kita lihat weekly-nya. Star BRPT. Oke, ini weekly-nya. Oh, weekly-nya juga masih ini ya. Jadi sempat naik, turun ya relatif terhadap komposit. Apalagi kompositnya menguat pula. Oke, dia sekarang masih grid. Kita tunggu aja Bapak Ibu besok berhenti di mana nih barang. Oke ya. Oke. Dia masih supply-nya masih sangat kuat. Hari ini ada alert. Apakah ini fresh jadinya malah? Oke. Kita mulai dengan VPA weekly BRPT. Terpaksa weekly-nya kita lihat. Jadi saya sarankan Bapak Ibu paling kita weekly to check lah ya, karena kalau mau monthly susah juga.
Ya, nggak jauh beda sebenarnya dengan BRPT, dengan TPIA, pantasan tadi koreksinya tinggi, Bapak Ibu, dia turun, di sini ada zona demand pasti dia mantul, mantul, jadi strateginya eh, ya, dia tidak boleh lebih rendah inilah. Sekarang dia mantul-mantul karena ini ada demand zone yang melawan, demand zone melawan, demand zone-nya di sini, dites oleh dia sekarang naik. Jadi pasang ordernya yang pasang 1000 dapat nggak ya? Kayaknya nggak dapat 1000 ya. Atau nih ada order orang yang nunggu 1000 katanya dia nggak dapat barang nih harusnya. Kalau nggak tahu kalau besok di tes 1000 baru naik. Targetnya sampai di sini saja dulu, jual 50% Bapak Ibu, sisanya lihat profit run. Karena saat ini dia bentuk pattern. Kalau kalau kita belum tahu karena bisa saja skenario ini adalah head, ini adalah bahu, shoulder. Ini satu kali lagi naik, membentuk bahu satu lagi. Jadi maafnya jelek ya gambarnya. Ini adalah S-nya. Jadi head and shoulder ya. Jadi nggak tahu apa kalau begitu skenario 1, skenario 2 bisa jadi dia bentuk double top. Sinyalnya untuk weekly strength in returning kita tunggu besok. Ini ada perlawanan demand hari ini. Tapi kalau mau nunggu juga 1000 mudah-mudahan dapat nih barang. BRPT turun 1000 kita ini. Oke, kita lihat VPA BRPT. Nah, di daily-nya lebih jelas kalau mau masuk. Kita tunggu saja di chart. Oke, ini BRPT. Ya, akumulasi marking up, turun. Ini adalah reakumulasi, ini marking up lagi, dia marking down lagi. Ini ada demand zone, maka dia test di sini. Nah, yang mau ngambil bottom biasanya dia akan nunggu di sini nih, zona ini. Jadi berharap mungkin dia turun ke bawah, kena lagi rebound, naik ke atas. Oke, targetnya ya cari sell mother candle. Ini sell mother candle atau ini. Ya berarti bisa ini. Panjang ini dia naik ke atas, target jualnya adalah 1900 ya, sebelum masuk 1900 ini bisa jual. Jual 50% saja karena dia kalau patternnya keluar naik ke atas mau untuk all time high, tapi di sini di warning nih Bapak Ibu. Ya, zona-zona di tengah-tengah ini siapa tahu dia membentuk head satu kali lagi. Oke, itu untuk BRPT. Sekarang kita lihat ERA, ses alert ERA. Ya 42 ya. Batasnya 45 lah. ERA ya anggaplah fresh Bapak Ibu. Kita mulai dengan Aspido ERA. Jadi melihat spear and grid-nya, ERA saat ini berada di zona grid, artinya demand-nya menguat. Bagus, saya suka nih ERA ya, saya incar nih ERA nih. Oke. Sekarang kita akan cek dengan star ERA. Karena dia saya lihat ERA ini melakukan akumulasi. ERA berputar-putar di zona grid, sektor siklikalnya bergerak. Oke, kita cek weekly-nya kalau gitu. Star. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agak 2 menit lagi lah ya, Star. Nah, ini acuan saya kalau ERA. Dia dari kemarin sudah saya incar-incar nih ya Bapak Ibu. Karena dia weekly-nya bergerak dari panic menuju hope. Sekarang kemarin sudah masuk hope, sekarang makin menguat hope. Ini kalau punya dia naiknya jauh nih. Maaf. Kesana ya. Oke, bagus dia untuk weekly. Sekarang dari sebelumnya berada di panic sudah masuk hope. Oke, kita lihat. VPA weekly ERA. Nah, ini adalah ERA. Oh, mainnya apakah ini spring di monthly? Tapi kita lihat aja dulu ya. Jadi dia marking down, distribusi marking down, selling climax, auto reaction secondary test. Ini adalah selling climax, SC. Ini adalah auto reaction, ini adalah secondary test. Sudah terbentuk patternnya di sini. Sekarang target jualnya cari ini ya, sekitar 550 itu jual dulu 50%. Nanti karena ini kenapa enggak? Ini dulu yang kita lihat, ini ada sinyalnya. Targetnya jual itu dulu. Ya itu dulu lah mau bicara. Oke. Sekarang kita pakai daily. Kan itu weekly ya. Kita pakai VPA ERA.
Ya 45-46 menit. Mohon toleransinya Bapak Ibu ya, karena eranya share weekly. Nah, ini dia yang membuat saya tertarik dengan era selling climax auto secondary test. Dia sudah bottoming, yang syaratnya tidak boleh lebih low daripada ini. Kalau low, dan juga tidak boleh close di bawahnya. Kalau low berarti spring. Di best time for buying, dia coba turun ke bawah, memberikan second chance to buy, dia tidak berhasil naik ke atas. Berarti targetnya yang ini tadi dulu, 540 dulu kita lihat. Karena di atas 5400 ini ada supply. Bapak Ibu cek pakai VBP, ini pasti supply nih. Jadi mulai 500 ke atas itu supply-nya akan banyak. Silahkan cek sendiri ya Bapak Ibu, ini ledakan volumenya bagus ya Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Kalau ada waktu kita akan buat analisa singkat saham ledakan volume. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Kalau ada yang perlu dikomen atau ditanya, silahkan saja. Kalau ada informasi berita sahamnya, tolong ditambahkan di kolom komentar. Insya Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.